Ketika Belanda dan rakyat Minangkabau menyepakati perjanjian Pakat Panjang pada tahun 1833 sebagai pertanda resmi berakhirnya Perang Panjang berpuluh tahun antara tentara Hindia Belanda dengan rakyat Minangkabau. Meskipun sebagian besar pihak ulama terus berperang dalam kelompok yang dijuluki Padri oleh Belanda. Nah, salah satu poin perjanjian Pakat Panjang itu adalah membebaskan masyarakat Minangkabau dari segala bentuk pajak. Namun syaratnya masyarakat Minangkabau harus memperluas penanaman kopi karena pada masa itu harga kopi global sedang naik. Mau tak mau, rakyat menuruti kebijakan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Namun, tentu ada saja permainan para pemangku jabatan, baik dari pihak Belanda maupun pejabat pribumi sendiri. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh Belanda. Hingga pada suatu waktu di tahun 1908, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru, bernama Johannes Benedictus van Hees, tokoh yang mengakhiri Perang Aceh pada 1904, menetapkan kebijakan baru untuk memungut pajak di seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda tanpa terkecuali, termasuk di Minangkabau. Maka itulah pemicu puncak perlawanan rakyat Minangkabau di tahun 1908 yang dikenal sebagai Perang Plastik atau Pajak Darah, yang beritanya tersebar ke seluruh penjuru Hindia Belanda, bahkan mungkin Eropa. Dulu para pejuang mungkin tak sempat menikmati kopi yang mereka tanam sendiri, sebab komoditas tanam paksa itu mungkin saja disikat semuanya oleh Belanda untuk dimonopoli. Namun kini kopi bahkan sudah menjadi kebudayaan. Kopi sudah mudah didapat di mana-mana. Mulai dari petani, buruh, mahasiswa, pengusaha, pejabat, semua bisa minum kopi, termasuk Binsani. Nah, kopi yang biasa Binsani nikmati ada di keranjang kuning atau link di deskripsi. Psst, masa Bung gak minum kopi?